Selamat datang di YT 2024 Channel. Sebelum memulai ceritanya, alangkah baiknya jika kalian support channel ini dengan cara subscribe, like, komentar, share di sosial media kalian agar channel ini cepat berkembang. Nyalakan juga lonceng kalian supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke ceritanya. Di chapter sebelumnya, apa? Bukankah kau bisa menolaknya untukku? Setelah semua yang kulakukan untukmu, Luan berkata, aku tidak yakin. Apa kau hanya bercanda atau pura-pura tidak tahu? Sebentar lagi adalah peringatan kematian ibu kita. Allen, tentu saja kau harus menghadiri upacara peringatan tahun ini, dan juga ambillah beberapa waktu untuk liburan. Liburan, ucap Allen. Dan Luan meneruskan perkataannya. Bukankah hidup di istana itu sulit? Yah, sebenarnya kau hanya perlu mengantar surat ke Hilda. Tolong pergi ke wilayah Hilda di mana saudari kita tinggal, dan tolong beri surat ini padanya. Allen yang melihat surat itu, dia terdiam untuk beberapa saat dan berkata di dalam benaknya, aku memang tertarik dengan tempat itu, tapi, dan berkata, apa aku benar-benar harus pergi ke sana? Luan berkata, tidak, tapi aku menciptakan alasan ini agar kau bisa meninggalkan istana kerajaan. Wilayah Hilda sedang bersiap untuk musim berburu mereka. Kau tidak perlu mempertahankan sosokmu sebagai pangeran. Di sana kau bisa membuat senjata yang kau suka, lalu melihat-lihat. Pastikan untuk menikmati liburanmu semaksimal mungkin sebelum kau kembali. Kau juga bisa bertemu beberapa gadis cantik di sana. Dan Allen berkata, mari hentikan pembicaraannya. Aku akan mempertimbangkannya. Aku hanya bercanda. Bagaimanapun tolong berikan salamku pada Gilda. Baiklah kalau begitu. Aku akan mempertimbangkan saran kakak dan beristirahat. Namun di sini kita langsung pindah ke beberapa hari ke depan. Terlihat di sini istana Holy Emperor sedang melakukan hari peringatan kematian Putri Yulisia. Di sini Allen berkata di dalam benaknya, putri mahkota yang melindungi putranya dari serangan vampir. Dan Allen langsung menaruh bunga di depan patung ibundanya itu, dan berkata, mari pergi sekarang, menuju wilayah Hilda. Terlihat di sini setelah Allen menghadiri acara peringatan itu. Dia langsung berangkat dan masuk ke dalam kereta kudanya. Allen langsung membaringkan tubuhnya di atas tempat duduk sambil berkata, ini begitu menyenangkan dan berkata di dalam benaknya. Sudah berapa lama sejak aku jauh dari mereka berdua, aku merasa bebas dan cuacanya juga menyenangkan untuk bepergian. Namun di sini, Allen langsung mengingat perkataan Luan. Aku khawatir karena kau tidak memiliki satupun pengawal denganmu. Bawalah Order of the Crimson Cross denganmu. Di sini Allen dengan wajah kesalnya. Dia berkata di dalam benaknya, aku memang merasa senang, tapi rasanya suram, kakak. Terlihat di sini Allen meronta-ronta di dalam kereta dia, meronta-ronta seperti seorang anak yang sedang kehilangan permen lollipopnya. Namun tiba-tiba kereta kudanya berhenti, dan Allen berkata, ada apa? Dan prajurit Crimson Cross berkata, di depan kereta, terlihat di sini sekelompok bandit menghadang kereta yang Allen tumpangi, dan mereka berkata, hentikan keretanya, aku tidak tahu kalian berasal dari rombongan sirkus mana. Berikan padaku semua yang kalian punya. Terlihat di sini para bandit itu menatap ke arah rombongan Allen dengan tatapan yang sangat tajamnya. Dan prajurit Crimson Cross berkata, kelihatannya ada sekelompok bandit yang mulia. Dan Allen berkata, bukankah kita terlihat seperti sekelompok psikopat? Apa kau yakin mereka ingin menyerang kita? Mereka memiliki keberanian yang besar. Dan prajurit Crimson Cross berkata, apa Anda benar-benar melihat kami seperti itu, yang mulia? Dan Allen meneruskan perkataannya, kudengar ada festival di wilayah Hilda. Kelihatannya mereka mengira kita adalah salah satu rombongan sirkus. Jadi, jangan terlalu melukai mereka. Dan prajurit Crimson Cross berkata, jika begitu kami hanya akan memotong urat daging mereka yang mulia. Terlihat di sini prajurit Crimson Cross langsung menatap ke arah para bandit itu dengan tatapan yang sangat tajam dan menghampiri mereka. Di sini para bandit itu langsung dihajar habis-habisan oleh prajurit Crimson Cross dan Allen berkata di dalam benak, kubilang jangan terlalu melukai mereka, teman-teman yang menakutkan. Tapi aku merasakan, karena situasi ini ternyata merupakan salah satu adegan klise. Seorang protagonis petualang yang diserang oleh para bandit,
dan berapa antagonis yang membantai para bandit tanpa ampun. Tentu saja aku memberitahu orang lain untuk melakukannya, namun tiba-tiba sesosok mata menatap ke arah mereka dari balik semak-semak. Dan tidak lama setelahnya sosok itu langsung terbang ke arah salah satu bandit. Sosok itu langsung melahap kepala bandit. Menyadari rekanya sudah dihabisi oleh sesosok monster itu. Di sini para bandit langsung ketakutan sambil berkata, "Monster, itu bos monster." Allen yang mendengar keributan di luar semakin menjadi-jadi di sini. Allen memutuskan untuk keluar dari tanduk keretanya dan berkata, "Apa yang terjadi?" Dan berkata di dalam benaknya, "Aku bisa mencium bau busuk melalui bau lumut yang basah, mata merah, dan gigi tajam itu. Itu lycanthrope. Dan monster itu tidak memiliki kekuatan yang besar, tapi penyakitnya bisa menular dengan cepat. Kalau begitu, kita harus menangani bos monster terlebih dahulu." Dan berkata, "Semuanya bersiap untuk bertarung." "Baik yang mulia," ucap prajurit Crimson Cross, dan Allen berkata di dalam sebenarnya, "Sialan seberapa kuat Lycan itu. Aku tidak ingin berlebihan menggunakan kekuatanku karena aku baru saja pulih." Di sini Allen menoleh ke arah lain dan berkata, "Uskup Agung, ada Lycan. Aku tahu kau tidak menyukaiku, tapi tolong bedakan antara kehidupan pribadi kita dan pekerjaan." Mendengar hal itu, dari Allen Uskup Agung Raphael langsung bergegas keluar dan melempar sesuatu tepat mengenai kepala monster itu. Allen yang melihat hal itu, dia langsung terdiam untuk beberapa saat sambil menatap Uskup Agung, dan Uskup Agung berkata, "Mereka makhluk setengah manusia dan setengah undead beast. Kalau begitu, biarkan aku memberi kalian istirahat yang abadi." Terlihat di sini Uskup Agung langsung mengeluarkan kekuatannya dan langsung menyerang monster itu, tepat mengenai kepalanya. Semua rombongan dan Allen menatap ke arah Uskup Agung, dan dia berkata di dalam benaknya, "Aku khawatir Lycan akan berkumpul begitu mereka mendengar lolongannya, tapi kelihatannya aku tidak perlu mengkhawatirkannya." Terlihat di sini Uskup Agung langsung menghajar semua monster Lycan yang ada di depannya. Di sini Allen memasang wajah murung dan lesunya sambil berkata di dalam benaknya, "Lalu aku juga belum bekerja di sini?" "Tidak, itu tidak mungkin. Bagaimana bisa aku memiliki pikiran buruk seperti itu saat aku sedang liburan?" Namun belum sampai Allen menyelesaikan perkataan di dalam benaknya, tiba-tiba salah satu monster menerjang ke arahnya. Prajurit Crimson Cross yang mengetahui hal itu, dia langsung berkata, "Yang mulia, ada yang datang dari sebelah kanan Anda." Di sini Allen langsung berbalik ke arah monster itu dengan wajah yang kesal. Dia berkata, "Bajingan ini." Namun tiba-tiba anak panah melesat tepat mengenai kepala monster itu. Di sini Allen terdiam untuk beberapa saat dan berkata, "Apa itu sebuah anak panah?" Tiba-tiba terbang. Namun tiba-tiba seseorang berteriak dengan lantang, "Ada Lycan di depan kita. Bunuh mereka semua." Para monster yang menyadari kedatangan orang-orang itu, mereka langsung melarikan diri. Melihat para monster melarikan diri, orang itu berkata, "Para bajingan itu melarikan diri ke dalam hutan. Jangan ikuti mereka. Hutan adalah wilayah mereka. Kita tidak harus berperang dalam pertempuran yang tidak menguntungkan." Terlihat di sini, pemimpin dari pasukan itu seorang wanita berambut merah. Dan di sini dia langsung turun dari kudanya sambil berkata, "Lama tidak bertemu Uskup Agung. Kamu juga Allen. Kamu benar-benar jadi orang yang berbeda. Aku sudah mendengar beritanya, tapi aku tidak menyangka hanya dalam 6 bulan kau banyak berubah. Kamu kehilangan ingatan, kan?" Di sini Allen menatap wanita itu dengan tatapan yang sedikit terkejut dan berkata, "Iya, benar." Dan wanita itu berkata, "Kalau begitu biar aku perkenalkan diriku. Aku Hilda, dan selamat datang di wilayahku. Mari kita bicarakan sisanya di kastil, adik." Terlihat, di sini Allen yang sudah memasuki wilayah Hilda, dan di sepanjang jalan Allen melewati kota Hilda, dia merasa di kota itu tidak ada tanda-tanda kegiatan yang biasanya dilakukan di setiap kota di jalan. Bahkan pintu-pintu toko ditutup seperti yang dikatakan Luan. Mungkin ada gadis di tempat yang sepi itu, tapi semua penghuni tetap menutup pintu rumahnya. Jadi dia tidak bisa melihat muka mereka. Di kota itu, ada banyak penampakan yang bisa Allen lihat. Tapi masing-masing dari semua itu, hanyalah dekorasi yang menggunakan mayat-mayat monster Lycan. Terlihat di sini Allen melihat-lihat di sepanjang jalan, dan dia berkata di dalam benaknya,
Apa musim berburu yang dimaksud Luan adalah musim berburu monster Lycan. Wilayah macam apa ini? Di sini Allen sudah sampai di kediaman Hilda, dan terlihat di sini Allen sedang duduk sambil meminum segelas air teh. Dia berkata di dalam benaknya dengan ekspresi wajah kesal terhadap kakaknya. Pangeran pertama sialan. Festival macam apa ini? Hanya ada festival berdarah di sekitar sini. Aku sudah menyelamatkan nyawamu, tapi kau malah menjualku. Terlihat di sini bayangan Luan yang terbayang di pikiran Allen. Dia seakan-akan tersenyum dengan wajah yang sangat senang sambil mengejek Allen. Dan Allen meneruskan perkataan di dalam benaknya. Aku harus segera kembali ke istana kerajaan secepat mungkin dan melakukan sesuatu pada penipu itu. Namun tiba-tiba, Hilda langsung masuk ke ruangan itu sambil berkata, Lycan berbeda. Dari vampir, mereka adalah bentuk akhir dari undead beasts. Mereka juga memiliki kecerdasan tinggi dan memiliki kemampuan fisik yang sempurna. Pada saat di mana para vampir menjinakkan mereka dengan sihir dan membawa mereka berkeliling sebagai binatang peliharaannya. Tapi Lycan di sini membentuk kelompok mereka sendiri. Jika kamu menggunakan kekuatan sihir melawan mereka, itu hanya akan memperkuat kemampuan fisik mereka. Dan Allen berkata, tapi Lycan yang kita temui kelihatannya tidak memahami bahasa kita, kan? Terlihat di sini Hilda duduk di kursi yang berada tepat di depan Allen dan berkata, itu karena mereka adalah Lycan creation. Yang aku maksud adalah Lycan tua. Namun di sini Allen langsung memasang wajah datar sambil menatap ke arah Hilda yang sedang berada di depannya dan berkata, ah, begitu ya. Tapi, kenapa kau memberitahuku ini? Hilda yang mendapat pertanyaan seperti itu dari Allen, dia sedikit terkejut dan berkata, bukankah kamu kemari untuk membantu masalah kami di sini? Dan Hilda langsung menunjukkan surat yang dia terima dari Allen yang dititipkan Pangeran Luan kepadanya dan berkata, berdasarkan surat yang dikirim kakek, maksudku, surat yang aku terima darimu yang dititipkan Luan kepadamu. Surat ini dari Holy Emperor, dan itulah yang tertulis di dalam surat ini. Allen yang mendengar penjelasan Hilda tentang surat itu di sini, Allen langsung terdiam dengan tangan yang menutupi wajahnya. Dan dia berkata, para orang brengsek itu. Hilda yang melihat Allen seperti itu dia berkata, jadi itu adalah masalah yang tidak kamu sepakati. Allen yang masih merasa kesal berkata, aku datang kemari untuk menikmati festival, bukan melakukan hal semacam berburu monster. Di sini Allen langsung kembali menenangkan dirinya dan berkata, jika kau mau, aku akan meninggalkan Order of the Crimson Cross untuk membantumu. Hilda yang mendengar hal itu dia pun berkata, astaga, kalau begitu sayang sekali. Sebenarnya festival harusnya diadakan mulai minggu depan, tapi karena Lycan berada di semua tempat, festivalnya dibatalkan. Allen yang mendengar hal itu dari Hilda dia sedikit terkejut dan berkata, jadi kakak Luan tidak sepenuhnya berbohong? Mendengar Allen berkata seperti itu Hilda, dengan wajahnya yang penuh senyum, dia berkata, itu benar, jadi jangan terlalu membencinya. Dia melakukan itu karena semua orang ingin melihat bakatmu, dan meskipun mustahil mengadakan festival saat ini, aku masih akan membantumu dengan hal lainnya. Terlihat di sini Allen yang mendengarkan perkataan Hilda seperti itu, dia berkata, apa maksudmu dengan hal lainnya? Namun tiba-tiba, Hilda langsung berkata kepada seseorang yang sedang berada di depan pintu ruangan itu, sambil melambaikan tangannya. Masuklah Blork. Terlihat di sini orang itu langsung memasuki ruangan itu. Oh iya, orang ini adalah seorang draft. Seperti biasa, draft mempunyai tubuh yang kecil, dan mereka sangat pintar membuat senjata. Oke, lanjut. Dan dia berkata, aku Blork, seorang pandai besi yang berada di bawah kontrak dengan keluarga kerajaan. Di sini Allen langsung menoleh ke arah orang itu, dan berkata, draft? Dan Hilda berkata, kudengar kamu datang kemari untuk mencari senjata yang sesuai denganmu, Allen. Blork adalah draft terbaik yang bisa membuatnya. Meskipun kamu adalah saudara tiriku, aku tidak berencana untuk membuatmu melakukan hal yang berbahaya. Jadi, Allen yang mendengar perkataan Hilda seperti itu, dia langsung terdiam untuk beberapa saat sambil menetap ke arahnya dengan wajah yang sedikit terkejut. Dan Hilda meneruskan perkataannya. Sambil menunggu senjatanya selesai, tolong tetap tinggal di dalam benteng. Terlihat di sini Allen yang masih dalam keadaan sedikit terkejut, dia berkata di dalam benaknya,
Aku tidak percaya ada orang yang memahamiku sebaik ini di dalam keluarga kerajaan yang menyebalkan ini. Dan dia berkata, "Terima kasih banyak, Kakak Hilda." Namun tiba-tiba Blork berkata kepada Allen, "Apa Anda memiliki senjata utama?" Dan Allen berkata, "Saat ini aku menggunakan sekop." Terlihat di sini, Blork langsung terdiam dengan wajah yang penuh tanda tanya setelah mengetahui senjata yang Allen sebutkan. Dan Allen meneruskan perkataannya, "Aku tidak tahu senjata apa yang paling sesuai untukku, aku hanya menggunakan skopku. Karena aku telah menyekop selama setengah tahun saat aku diasingkan." Mendengar hal itu dari Allen, Blork berkata, "Kalau begitu, bisakah Anda tunjukkan tangan Anda kepada saya?" Allen pun menuruti permintaan Blork. Terlihat di sini Blork langsung memeriksa tangan Allen dengan teliti dan dia berkata, "Ini jelas bukan tangan yang terlatih untuk menggunakan senjata." Terlihat di sini Blork sedikit kebingungan dan berkata, "Bukannya aku tidak bisa membuat sekop, tapi tidakkah menurut Anda tidak akan efektif jika terus menggunakan sekop? Mari lihat apa yang paling sesuai." Dan Hilda berkata, "Bukankah cukup menemukan senjata yang sesuai dengan kepribadian seseorang? Bisakah kamu memanggil pelayan, Blork? Apa Anda ingin melakukan sesuatu yang mulia?" ucap Blork. Dan Hilda meneruskan perkataannya, "Aku ingin meminta mereka untuk membersihkan tempat latihan." "Apa mungkin dia?" ucap Blork di dalam benaknya. Dan Hilda berkata, "Sudah lama sejak terakhir kali aku berduel dengan adikku, dan aku agak ingin melakukannya sekarang." Terlihat di sini Allen langsung terdiam setelah mendengar perkataan Hilda. Dan dengan tampang wajahnya yang sedikit terkejut dia berkata, Aku ingin menolaknya. Aku datang kemari hanya untuk beristirahat." Di sini Blork juga ikut terkejut dengan apa yang dia dengarkan tadi. Di sini Hilda dengan wajah tenangnya dia berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan brutal. Jika kamu tidak ingin melakukan sparring, maka aku hanya akan melakukan pertahanan. Aku tidak akan menyerangmu." Di sini Allen yang mendengar hal itu dia pun langsung terdiam untuk beberapa saat sambil menatap ke arah Hilda dan berkata di dalam benaknya, "Ya, memang benar bahwa akan jauh lebih nyaman jika aku bisa menemukan senjata yang tepat untuk diriku." Dan berkata, "Kalau begitu, tolong bersikaplah lunak padaku." Hilda yang mendengar hal itu dia langsung tersenyum dan berkata, "Tentu saja, kalau begitu bisakah kita pergi ke tempat latihan?" Di sini kita langsung dibawa ke tempat latihan dan terlihat di sini Allen langsung melakukan sparring dengan Hilda. Di sini Allen langsung mencoba berbagai senjata dari tombak, bunga pala, pedang. Dan Hilda berkata, "Beri lebih banyak kekuatan ke dalamnya, Allen. Rantai, kapak, sabit, dan masih ada banyak senjata yang harus kita coba." Allen yang mendengar hal itu dia langsung memasang wajah yang penuh keringat sambil berkata di dalam benaknya, "Sebanyak itu?" Dan akhirnya Allen mencoba semua senjata yang berada di tempat latihan itu. Dan yang terakhir di sini, Allen mencoba senjata tungku yang digunakan sebagai helm oleh Allen. Terlihat di sini Allen terduduk lemas di tanah setelah menggunakan semua senjata yang berada di sana, dan Hilda berkata, "Meskipun kamu saudara tiriku, maafkan aku tidak bisa menjagamu sampai sekarang." Di sini Allen melepaskan kendi yang berada di kepalanya. Terlihat di sini wajah Allen sangat kesal, dan Hilda meneruskan perkataannya. "Ini pertama kalinya kita bertemu setelah pemakaman Lady Ulyssia, kan? Saat itu aku masih terlalu kecil, dan itu adalah saat aku sibuk karena aku baru saja mulai mewarisi wilayah ini. Saat itu aku mendengar bahwa kamu menjadi seorang bajingan. Aku penasaran, apa kamu benar-benar bisa berubah sebanyak itu? Tapi kalau dilihat sekarang sepertinya tidak." Dan Hilda tersenyum kepada Allen sambil meneruskan perkataannya. "Tapi terima kasih telah datang menemuiku. Aku akan pastikan untuk menjagamu saat kamu berada di sini." Allen yang mendengar hal itu dia merasa senang dan berkata, "Kakak," dan Hilda berkata, "dan nilaimu saat ini adalah..." Terlihat di sini para draft langsung mengangkat kertas yang berisi nilai dari Allen. Para draft memberikan Allen nilai 0 poin, dan para draft mulai memberikan pendapat mereka. Pendapat Jenggot Abu, dia memiliki skill yang sama di setiap senjata. Pendapat Jenggot Hitam, meskipun dia cukup terampil dalam senjata seperti sekop, tapi senjata itu tidak sesuai untuk bertarung. Pendapat Jenggot Kuning, tidak, dia hanya memiliki kemampuan fisik yang lemah. Allen yang mendengar komentar para draft, dia langsung melongo sambil menatap ke arah para draft.
Di sini Hilda pun langsung terdiam sambil berpikir untuk sesaat dan berkata, "Aku juga punya pendapat yang sama seperti mereka bertiga." Allen yang mendengar hal itu, dengan wajah yang masih dalam keadaan kecewa dia berkata, "Inikah yang kau maksud dengan menjagaku?" Namun dengan wajah yang masih penuh dengan senyum Hilda, langsung mengulurkan tangannya kepada Allen sambil berkata, "Penting bagimu untuk mengetahui levelmu sekarang, Allen. Kurasa lebih baik meningkatkan kemampuan fisikmu terlebih dulu." Allen yang melihat Hilda mengulurkan tangannya, dia langsung meraih tangan itu dengan wajah lesunya, dan dia berkata, "Aku akan menolaknya jika kau akan memintaku untuk berlatih. Aku sudah katakan padamu bahwa aku kemari untuk beristirahat." Dan Hilda berkata, "Oh iya, kudengar kamu bisa menggunakan Divine Energy. Apa benar?" Dan Allen berkata, "Maaf." Hilda meneruskan perkataannya, "Bukankah itu bekerja dengan senjata apapun, kan?" Allen berkata, "Iya, itu benar. Divine Power bisa memperkuat esensi senjata apapun yang kugunakan. Kalau begitu itu bisa jadi bakatmu. Memperkuat esensi senjata," ucap Hilda. Di sini Allen sedikit terkejut karena baru menyadari hal itu dan berkata, "Kau bisa mengetahuinya meskipun kau tidak melihatnya." Dan Hilda meneruskan perkataannya, "Kita baru saja duel, kan? Kekuatan fisikmu sangat buruk, tapi melihat bagaimana kamu masih berhasil memegang senjatamu, itu karena kau bisa cepat memahami esensi dari masing-masing senjata." Allen yang mendengar hal itu di sini, Allen kembali murung dan berkata di dalam benaknya, "Kenapa semua orang terus berkata fisikku sangat buruk?" Dan Hilda berkata, "Akan sulit menemukan senjata yang sesuai hanya dalam 1 atau 2 hari. Istirahatlah untuk hari ini, dan mari lanjutkan lagi besok. Kemampuanmu akan sia-sia jika kamu terus menggunakannya dengan senjata apapun secara sembarangan." Allen dengan wajah yang tidak semangat dia berkata, "Iya." Dan duel itu pun berlanjut selama 1 minggu. 1 minggu kemudian. Sekian. Untuk cerita kali ini, bagaimanakah kelanjutan dari cerita ini? Nantikan episode selanjutnya di YT 2024 Channel. Saya admin dari YT 2024 Channel pamit undur diri.